Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Sigit. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Bab 2, kelas 7 SMP, semester 2, hanya di Like Education. Ya, kawan-kawan semua, sekarang kita sudah masuk ke bukunya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 kelas 7 semester 2 mengenai judulnya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang mau belajar silahkan menyiapkan alat tulis dan lain sebagainya, dan yang punya bukunya silahkan dibuka bukunya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita belajar pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa karena ini biologi, jadi Kak Sigit akan membahas per paragraf. Oke, ini Kak Sigit besarkan terlebih dahulu. Oke, udah cukup ya. Perhatikan gambar 2.1 di bawah ini. Pada gambar A terlihat burung bangau bertengger di puncak pohon sedang berjemur setelah mencari makan di daerah sekitar Suaka Margasatwa, Pulau Rambut, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pada gambar B terlihat seekor biawak sedang mengendap-endap mencari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Oleh karena itu, jika burung bangau tersebut berada di bawah, maka bangau akan menjadi santapan bagi biawak. Peristiwa seperti ini sering terjadi di semua tempat bahwa sesama makhluk hidup saling berinteraksi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di gambar A ini adalah gambar burung bangau tadi ya, burung bangau. Kemudian di bawahnya ini adalah gambar biawak. Nah, lanjut. Pada bab ini, kamu akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk memahami bab ini dengan baik, coba pahami lebih dahulu mengenai lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Oke. A. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi, kita lihat lanjut dulu ya. Ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad ternik. 2. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Oke, Kak Sigit akan bahas di paragraf ini dulu ya. Kita kembali lagi. Nah, oke, di sini tadi Kak Sigit mau bahas nih. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, berarti udah jelas ya. Karena sebelumnya itu, di bab sebelumnya kita sudah membicarakan juga tentang sel, tentang individu, hal-hal yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan hal di luar tubuh kita, itu udah masuknya ke lingkungan. Jadi udah bukan di anggota tubuh kita lagi. Nah, terus segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks. Kompleks ini artinya rumit ya. Jadi rumit, dia rumit terus satu sama lainnya itu saling mempengaruhi. Misal kalau Kak Sigit kasih contoh, jika suatu persawahan terus habis itu dijadiin komplek perumahan, maka ular-ular yang ada di sana itu akan banyak mengalami kematian atau mereka akan bermigrasi atau berpindah. Nah, ini merupakan sangat kompleks ya. Padahal kan perumahan sama kehidupan ular tuh harusnya bertolak belakang.
Tetapi karena berada di satu lingkungan yang sama, maka mereka saling mempengaruhi. Nah, ini makanya disebut kompleks. Kita nggak bisa menebak dengan secara benar-benar pasti kayak gitu. Terus mana tadi? Nah, ini membuat lingkungan selalu dinamis. Dinamis itu tadi ya, dapat berubah-ubah, tidak tetap ya, dinamis itu tidak tetap dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalkan di suatu lingkungan itu punya satu rantai makanan, itu rantai makanannya bisa berubah-ubah jika ada satu organisme atau individu yang mati secara tiba-tiba. Misal belalang banyak yang dibunuh oleh para petani, maka akan ada makhluk hidup lain yang juga akan mati karena belalang juga banyak yang mati kayak gitu. Nah, makanya lingkungan itu selalu dinamis. Itu contoh ya. Terus yang benar-benar penting dan sering keluar di ujian adalah ini. Kita kawan-kawan semua, Kak Sigit juga dan semuanya kita harus udah paham ini. Jadi komponen utama di lingkungan itu atau di ekosistem itu ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ini beda katanya, cuma ada A sama yang nggak ada A. Nah, kalau yang nggak ada A, yang depannya itu langsung biotik. Bio itu kan artinya hidup ya. Jadi dia itu adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Makhluk hidup maksudnya apa? Makhluk hidup adalah segala hal yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan tuh kayak butuh makan, butuh minum, bergerak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Manusia, hewan, tumbuhan, dan jasa ternik. Jasa ternik ini artinya adalah mikroorganisme ya. Mikroorganisme, jadi organisme kecil kayak gitu ya. Yang biasa menggunakan mikroskop untuk dilihatnya, tapi dia juga termasuk komponen biotik karena mereka tuh hidup sebenarnya, walaupun gak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Terus 2, komponen abiotik. Kalau ditambahin abiotik berarti dia terdiri atas benda-benda tidak hidup. Jadi sebaliknya ya, yang satu makhluk hidup, yang satu tidak hidup. Di antaranya air. Air emang gak hidup kah? Iya jelas, air tidak hidup karena air tidak makan, air tidak mengeluarkan zat sisa, dan lain-lain. Tanah juga sama, udara dan cahaya. Lanjut ke paragraf berikutnya. Ini kita lewatin ya yang kotak-kotak seperti ini. B. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Di sekolah, kamu menghabiskan waktu dalam ruangan kelas untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Setelah kegiatan sekolah selesai, mungkin kamu pergi ke lapangan olahraga, ke toko buku, atau berjalan menuju tempat bermain. Setiap hari, kamu menuju ke tempat yang berbeda di sekitarmu. Pernahkah kamu mencatat tempat yang kamu kunjungi? Apakah kamu juga mempelajari interaksimu dengan lingkungan yang kamu kunjungi? Oke, kita lewatin. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tahukah kamu tempat hidup dinamakan habitat? Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik. Tempat yang kamu kunjungi merupakan suatu habitat bagi suatu makhluk hidup. Pada tempat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini ya. Kita akan bahas di paragraf ini, 2 paragraf ini. Jadi di sini hal poin utamanya itu adalah ini. Tempat hidup dinamakan sebagai habitat. Jadi Kak Sigit berharap kawan-kawan semua kalau dengar kata habitat udah jangan bingung lagi ya. Jadi habitat itu adalah tempat hidup yang di dalamnya itu terdiri atas makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Yang tadi kasih jelasin ya. Biotik itu contohnya apa aja, abiotik itu contohnya apa aja. Kalau mereka berdua ini nih, 2 kelompok ini itu berada di satu tempat yang sama, maka lingkungan tersebut dinamakan habitat. Oke? Mudah ya. Jadi lanjut ya. Lanjut. Nah, C. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada kegiatan sebelumnya,
atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Nah, ini ya. Jadi di suatu ekosistem itu nantinya akan terjadi interaksi. Interaksi itu artinya apa? Interaksi itu artinya saling mempengaruhi ya. Saling berpengaruh antara komponen biotik yang hidup sama komponen abiotik yang tidak hidup. Atau antar sesama komponen makhluk hidup. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Berarti kalau antara makhluk hidup sama makhluk hidup lain namanya apa? Biotik dengan biotik yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. Oke? Nah, di sini ada gambar yaitu piramida makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, supaya lebih detail lagi, Kak Sigit akan menjelaskan gambar-gambar ini dengan menggunakan gambar yang udah Kak Sigit siapin sendiri ya. Oke, kita masuk ke gambarnya. Nah, ini udah masuk ya. Jadi ini Kak Sigit udah menyiapkan nih gambarnya sama yang tadi ya. Cuma Kak Sigit agak lebih dibesarin aja ini gambarnya supaya lebih jelas. Nah, di sini adalah gambar jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan, bukan ini ya, bukan rantai makanan. Ingat, ini Kak Sigit akan jelasin bedanya. Jadi, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus. Jadi, dia tuh cuma satu doang. Dari pohon, nih kalau Kak Sigit contohin ya. Dari pohon, terus ke belalang, terus ke ayam, terus ke ular. Nah, itu satu. Nah, itu disebut satu rantai makanan. Jadi rantai makanan tuh kayak gitu ya. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan tuh apa? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan dalam suatu ekosistem kayak gitu. Jadi ini dinamakan jaring-jaring makanan karena terdiri atas banyak rantai makanan tuh. Kayak gitu kan banyak tuh. Nah, terus kalau kasih jelasin lebih detail, jaring-jaring makanan ini punya posisinya tersendiri. Ya, kedudukannya tersendiri. Kalau yang pertama, yang dia tidak memakan makhluk hidup lain tapi bisa membuat makanannya sendiri, itu disebut produsen. Nah, ini di sini ada pohon, ada rumput, itu disebut produsen, yaitu makhluk hidup yang posisinya bisa posisi kedudukan di jaring-jaring makanannya, dia bisa membuat makanannya sendiri. Kok bisa? Karena tumbuhan itu memiliki klorofil dan klorofilnya berfungsi untuk fotosintesis ya, proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan nanti dimakan sama belalang, sama siapa nih? Ulat, sama tikus. Nah, 3 hewan ini disebut konsumen satu ya. Jadi konsumen itu adalah hewan pemakan produsen. Kayak gitu. Tapi yang makan produsennya itu berarti dia konsumen, bukan konsumen aja, tapi konsumen satu. Karena dia kan yang pertama kali makan produsen tuh. Nah, habis itu konsumen satu dimakan sama siapa? Sama ayam. Tuh, belalang dimakan ayam, ulat dimakan ayam. Maka ini disebut konsumen 2. Ayam konsumen 2, ular konsumen 2. Kalau sama tikus ya. Tikus dimakan ular, konsumen 2. Tapi ular selain konsumen 2, dia juga jadi konsumen 3. Kenapa? Karena ular memakan ayam dan katak. Jadi ularnya makan katak, ularnya makan
ayam. Jadi dia bisa konsumen 3. Nah, terus siapa lagi konsumen 3? Si elang. Nah, ini ada elang di sini nih. Ada elang. Dia konsumen 3. Terus dia makan katak, dia konsumen 3. Dia makan ayam, dia konsumen 3. Tapi elang bisa nggak jadi konsumen 4? Bisa, jika dia memakan ular. Tapi khusus di jaring-jaring makanan ini, dia tidak memakan ular. Kayak gitu ya. Jadi jangan kita ada-ada gitu. Kita nulis di ujian, misal elang ini konsumen 4. Padahal di gambarnya dia nggak makan ular. Ya, lihat tuh. Kan 1, 2, 3. Oh, nggak salah Kak Sigit. Jadi dia jadinya konsumen 3 juga. Maaf ya. Jadi kalau misalkan tikus dimakan ular dimakan elang, ternyata elangnya juga tetap konsumen 3 ya. Iya ya. Oh iya, Kak Sigit salah ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang jaring-jaring makanan, sekarang masuk ke piramida makanan. Piramida makanan bentuknya seperti piramid. Terus habis itu dia punya posisi-posisinya sendiri, sama kayak tadi ya, posisi-posisinya. Cuma ini beda. Bedanya itu nggak make garis-garis tadi, garis-garis panah. Ini makanya bentuk piramid, di mana bagian bawahnya itu adalah produsen. Produsen itu udah pasti tumbuhan ya. Unit energinya itu lebih besar ya, 1000 kalau di sini ya. Mungkin kalau beda-beda piramid ini akan berubah juga. Terus di tingkat yang kedua itu konsumen primer. Terus di tingkat ketiga itu ada konsumen sekunder. Terus paling atas itu konsumen tersier. Ini bisa disebut primer, sekunder, tersier. Atau bisa juga kita sebut konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, kalau kita lihat di sini, unit energinya itu makin kecil. Lihat, 1000, 10, 1, 0,01. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya, karena jumlahnya tumbuhan itu banyak, maka energi yang dipakai oleh tumbuhan itu juga banyak. Terus makin ke atas, jumlahnya makin sedikit, maka unit energi yang dibutuhkan si konsumen 1 ini juga makin dikit. Makin ke atas, makin dikit. Makin ke atas, makin dikit. Apalagi elang ya. Elang kan jumlahnya tidak begitu banyak ya. Jadi makin ke atas, piramida energi ini dia makin sedikit. Nah, terus Kak Sigit mau jelasin juga, tingkatan-tingkatan ini bisa juga disebut sebagai trofik. Ya, jadi kalian Kak Sigit harap jangan bingung kalau ketemu di soal atau pelajaran di sekolah ada kata-kata trofik. Trofik itu apa ya? Trofik itu tingkatan pada piramida energi atau piramida makanan ini, kayak gitu. Jadi ngitungnya itu dari bawah, trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4, kayak gitu ya. Oke, nah itu. Lanjut, kita masuk ke buku kembali. Nah, kita udah masuk ke buku kembali ya. Jadi ini gambar yang piramida makanan dan jaring-jaring makanan. Sudah Kak Sigit jelasin lebih detail. Masuk ke simbiosis. 2. Macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan, satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Nah, ini ya, di paragraf ini menjelaskan tentang 3 contoh simbiosis ya. Ada simbiosis mutualisme,
ada simbiosis komensalisme, ada simbiosis parasitisme. Mutualisme, saling menguntungkan. Mutualisme, saling menguntungkan. Komensalisme, satu untung, satu biasa aja. Nggak rugi, nggak untung juga, jadi dia biasa aja. Komensalisme ya, satu untung, satu biasa aja. Tidak rugi, tidak untung juga. Tapi kalian kalau di ujian jangan nulis kayak gitu ya. Kalian nulisnya keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Terakhir, parasitisme, satu untung, satu rugi. Parasitisme, satu untung, satu rugi. Nah, terus contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dengan akar pohon pinus ya. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus ya, karena kan dia di bawah tuh. Sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Nah, itu mutualisme. Coba kita habisin dulu ya paragrafnya. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapat keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit kepalanya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini disiapin gambar juga nih. Nih, kita belajar dari gambar ya. Karena ini beda contohnya sama contoh yang tadi disebutkan di paragraf. Gambar pertama itu ikan badut ya, siapa nih? Nemo, si Nemo sama anemon laut. Nah, ini kan kalau kawan-kawan semua udah pernah nonton Finding Nemo atau Finding Dory ya. Nemo sama ayah sama si Nemo itu kan tinggalnya di kayak gini ya, di anemon laut ya. Ternyata mereka itu bersimbiosis, yaitu simbiosis komensalisme. Komennya di mana kah? Komensalismenya itu si ikan badutnya punya tempat tinggal, tapi si anemonnya ya biasa aja. Dia nggak untung nggak rugi si anemon lautnya itu. Anemon laut tuh yang ini nih, yang putih-putih ini nih, ini anemon laut kayak gitu ya. Jadi dia nggak merasa rugi atau nggak merasa untung. Sedangkan kalau si ikan badutnya merasa untung, punya tempat tinggal. Jadi si ikan badutnya bisa sembunyi dari ikan hiu. Kalau seperti di film Finding Nemo ya, bisa sembunyi dari ikan hiu, ngumpet di anemon laut ya. Lanjut yang B. Yang B ini parasitisme, tumbuhan tali putri dengan inangnya. Nah, ini di sini gambarnya agak kurang jelas, jadi Kak Sigit nggak tahu ini hijau-hijau ini daun apa. Sedangkan tali putri itu ini nih, kuning. Tali putri itu adalah tumbuhan merambat. Dia berbentuk seperti tali-tali seperti ini ya. Kalian lihat nggak ini yang kuning-kuning ini? Nah, ini bersifat parasitisme. Kenapa? Karena si tali ini nih dia mengikat si dedaunan inangnya, sehingga inangnya akan kesulitan untuk berkembang, tumbuh dan berkembang, terus juga fotosintesis juga sulit karena terhalang oleh tali putri. Makanya dua organisme ini dia disebut sebagai simbiosis parasitisme. Yang terakhir, yang C, ini si lebah dengan bunga. Lebah dengan bunga, yaitu pada bagian benang sari dan putik. Nah, di sini lebahnya sedang mengambil apa? Mengambil apa? Bukan madu ya. Sedang mengambil nektar. Nah, kasih kadang ketemu aja murid atau kawan-kawan yang lain tuh yang jawabnya itu lebah memakan madu. Salah ya. Lebah itu memakan nektar yang ada di bunga. Gak cuma lebah ya, bisa kupu-kupu, bisa kumbang kayak gitu. Nah, itu makannya nektar yang ada di bunga. Lebah dapat makanan yaitu berupa nektar. Untung dong lebah. Sedangkan bunga untungnya di mana? Bunga untungnya di penyerbukan. Jadi serbuk sari yang nanti ini serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah.
kemudian nanti akan jatuh ke dalam putik-putik bunga dan terjadilah penyerbukan. Akhirnya si bunga bisa berkembang biak makin banyak ya, dengan biji nanti muncul biji, muncul buah dan lain sebagainya. Akhirnya bunga-bunganya makin banyak. Seperti itu ya. Lanjut. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ini Kak Sigit ngecek paragraf berikutnya dulu ya. Kak Sigit cek dulu. Kok jauh ya? Oke, berarti Kak Sigit harus jelasin yang tadi dulu. Maaf ya. Nah, ini. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, organisme dibagi jadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, di sini kan gak dijelasin nih di bukunya. Boleh kalian tulis ya. Autotrof adalah ya, organisme atau makhluk hidup yang bisa membuat atau membentuk makanannya sendiri. Nah, itu disebut autotrof. Contohnya apa, Kak? Contohnya itu adalah tumbuhan. Tumbuhan kan tidak memakan makhluk hidup lain, tapi dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Oleh sebab itu, semua tumbuhan ya yang memiliki klorofil itu masuk ke dalam kelompok autotrof kayak gitu ya. Jadi makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri itu autotrof. Terus yang nggak bisa membuat makanannya sendiri dan memakan makhluk hidup lain disebut apa? Heterotrof. Jadi heterotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara memangsa memangsa makhluk hidup lain kayak gitu ya, memangsa atau memakan makhluk hidup lain. Nah, organisme heterotrof ini yang memakan makhluk hidup lain itu dibedakan jadi 3. Nah, ini dari SD kita udah tahu ya. Ada herbivora, pemakan tumbuhan, nih kayak kuda nih. Kuda tuh. Dia herbivora. Ada karnivora, pemakan daging seperti komodo ya. Oh, ini salah nih ininya. Apa? Macam-macam beragam makanannya. Kebalik nih, ini harusnya omnivora. Omnivora dulu, baru karnivora. Yang C itu karnivora, sedangkan yang B itu adalah omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Dagingnya itu di sini beruang ya. Makan ikan ya. Terus dia bisa juga makan buah ya, tumbuhan kayak gitu. Terus kita masuk ke paragraf berikutnya. D. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan pengamatan di bawah ini. Oh, ini suruh ngelakuin pengamatan ya. Kita lewatin aja. Ini apa nih? Oh, bukan, kita lewatin. Wow, udah masuk rangkuman ya. Oh, berarti sampai sini kasih jelasin dikit. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Jadi maksudnya menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Mengapa? Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Nah, ini maksudnya adalah jika manusia itu merawat ekosistem dengan baik dan benar ya, merawat tumbuhan, terus hewan-hewan di dalamnya, terus tidak merusak rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang tadi kasih jelasin sebelumnya ya, nggak dirusak sama manusia, maka alam akan stabil ya, lingkungan akan stabil, nggak akan ada banjir, insya Allah ya. Tidak akan ada longsor, tidak akan ada kebakaran hutan, tidak akan ada dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan manusia itu merusak ekosistem, maka jelas
akan ada banyak banjir, terus habis itu akan ada kebakaran hutan ya, yang merusak alam sendiri dan juga merusak kehidupan manusia. Nah, itu ya. Jadi ini merupakan pembahasan mengenai bab 2. Nah, ini udah masuk ke uji kompetensi. Mengenai bab 2 kelas 7 semester 2 dengan judul interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Semoga kalian paham, suka. Jikalau suka jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, di-like dan jangan lupa untuk di-subscribe Like Education. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.